Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-proses penganggaran negara. Organisasi ini bersifat otonom, nirlaba, dan dalam melaksanakan gerakannya bersifat independen. Sudah banyak publikasi yang telah diterbitkan dan berhubungan dengan anggaran, seperti kinerja pengelolaan anggaran daerah, mengawali gerakan gender budget di Polewali Mandar, hingga modul advokasi anggaran berbasis ormas Islam, serta pemantauan biaya pemilu. Anggaran negara merupakan alat untuk menciptakan dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat. Karena itu, dalam setiap proses penyusunan dan penetapannya, rakyat memiliki hak penuh untuk bisa terlibat, sehingga tercipta anggaran negara sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Selama masa Orde Baru, pembahasan, penetapan, dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara tertutup, hanya melibatkan segelintir orang dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Selain itu, anggaran negara dianggap sebagai domain dari pemerintah, dan rakyat diposisikan hanya sebagai objek. Hal itu menyebabkan terjadinya anggaran negara yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu, dia itu mendorong semua kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah itu agar membuka diri untuk melayani masyarakat, dalam hal ini berkaitan dengan akses dokumen. Yang berinisiatif itu harusnya masyarakat. Kalau tidak ada dorongan dari masyarakat, kalau tidak ada gerakan dari masyarakat, undang-undang kedudukan informasi ini akan mandul dan tidak berdaya. Padahal undang-undang kedudukan informasi di Republik ini adalah upaya memperkuat masyarakat untuk mengakses informasi atau dokumen atau data yang selama ini kita tahu yang namanya kementerian atau lembaga itu sangat tertutup sekali masalah data. Misalnya dokumen anggaran itu, rakyat itu harus tahu, karena dokumen anggaran itu adalah uang pajak kita yang kita bayar selama ini kepada negara. Mereka bahas di DPR, mereka tetapkan di DPR, dan itu menjadi APBN, jadi menjadi DIPA, dan DIPA itulah yang kita minta untuk melihat uang kita itu kemana mengalirnya. Pada tahun 2010 melakukan uji akses namanya, uji akses kepada 69 lembaga kementerian di tingkat pusat. Ternyata setelah kita dicek di lapangan, mereka belum siap, kementerian kita ini belum siap melayani masyarakat. Kementerian dan lembaga kita ini masih tertutup dan masih menganggap bahwa yang namanya keterbukaan informasi itu masih tabu buat mereka, dan yang namanya dokumen anggaran itu masih dianggap rahasia negara. Pertama sih permasalahannya, kalau nggak ada PPID ya, ini terlalu dioper-oper gitu. Masalahnya, permasalahannya Humas nggak mau menanggung surat menyurat. Nah jadi masuk dulu ke persuratan, baru dikasih ke Humas gitu. Jadi surat yang pertama itu yang buat mereka itu di persuratan, terus habis itu dioper yang surat buat PPID-nya tuh ke Humas. Jadi nggak jelas gitu arahnya. Ada pejabat itu apa namanya yang kami tuju itu bagian informasinya, Bu. bagian Humas Ya, karena memang semua lembaga yang belum PPID-nya itu memang semua lembaga belum memiliki. Tapi kan setiap lembaga itu ada nama istilah masing-masing, kami nggak ini. nah makanya harusnya di sini bukan pejabat pengelola ini, informasi dan dokumentasi. Tapi kalau dititipannya tidak benar juga nanti nggak mau terima ya. Kita nggak bisa, kita nggak mau terima. Gimana nih? Tanya. Transparansi anggaran semua. Iya nggak bisa kan? Ini semua lembaga kami kirim, Bu. Iya, tapi maksudnya agak sah. Nggak, sekarang sih terserah maksudnya. Cuman ini nanti di tujuan begini Kami bisa di ini nggak terima. Ini udah tanya itu nggak ada.
nunggu lama. Akhirnya ya mungkin gue merasa gue proper kan, karena dia ngeliat ini dulu. Ingin nanya kalau data DIPA itu boleh dipinta nggak ya? Dari mahasiswa buat skripsi gitu. Nggak bisa. Kan, Dokumen negara. kan ada undang-undang nggak Pak, setiap warga negara gitu? Ya, tapi itu Dibaca. kan negara. Buat skripsi gitu nggak bisa. Nggak bisa. Itu dokumen negara. Kalau RKA-nya gitu? Sama ya. Sama. Kan ke biro keuangan kan. Jadi udah sih, baru kemarin katanya. Itu biro keuangan udah tahun lalu kalau ini kan perencanaan. Tahun lalu ini bisa. Maksudnya yang baru? Iya, yang 2011 gitu. Nggak ada yang 2011. Kalau yang tahun lalu bisa gitu. Kalau yang tahun lalu bisa di biro keuangan. Ya, di biro keuangan, cuma kalau di sini nggak bisa, soalnya kan tahun berjalan. Soalnya akan Sekarang nyimak aja. Data yang lalu itu kan udah nggak dipakai. Kan kita bicara 2000. Enggak, kan itu kan katanya kalau kamu sekedar buat skripsi nggak apa-apa, katanya gitu. Itu kan Ya, makanya mintanya di sana aja. Kenapa di sini? kagak, di sana katanya udah 2011 aja. Ya nggak bisa. Semua Kalau di sana lagi direvisi, katanya nggak gitu. bisa kalau tahun lalu itu semua datanya semua di sana. Yang memberikan tuh di sana. Riset itu, riset teknologi itu nggak ada yang namanya dari DIPA atau gimana itu. PPID-nya nggak ada. Tapi surat sampai. Langsung surat nyampe, cuman kebagian ya masalah humas. Nah itu menerima ya, cuman nanti untuk lebih lanjutnya nanti biasanya. Ke depan ini diharapkan ini ada keterbukaan di kementerian, lembaga atau pemerintah daerah dalam hal melayani masyarakat untuk mengakses yang namanya dokumen-dokumen seperti dokumen anggaran, dokumen apapun gitu loh yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Jadi saat ini kalau kementerian lembaga tidak memberikan, mereka akan diberikan sanksi. Partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik tidak dapat terwujud tanpa adanya keterbukaan informasi. Ketersediaan informasi ini menjadi syarat keterlibatan masyarakat. Mari kita bersama-sama mendorong pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di negara ini. Anda berhak untuk tahu. One day, without